Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita lanjutkan dengan surah Asy-Syams, surah yang ke-91 insyaallah, dan kita di bagian akhir adalah terkait dengan kisah penyembelihan onta Nabi Saleh. Ini menunjukkan terkait dengan gini, salah satu permisalan kelompok atau golongan atau komunitas orang yang menganggap dirinya superior, anti hukum, bisa melakukan apapun yang diinginkan karena dukungan kekuatan dan juga dukungan politik pada masyarakat pada waktu itu. Yang mereka lakukan adalah satu usaha yang menentang peraturan Allah dan Rasulnya, menentang peraturan Allah dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka mampu kemudian melakukan apa yang dia inginkan, yang mereka inginkan, dalam bentuk di sini adalah menyembelih seekor onta. Mereka mampu melakukan itu dengan mudah, tapi mereka tidak mampu menghindari ancaman Allah dan juga murkanya Allah SWT, yang pada waktunya mereka yang kemudian mengeluh-elukan dia sebagai kaum yang hebat, sebagai komunitas yang hebat, sebagai ras yang hebat, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaum Samud. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 insyaallah yang akan kita pelajari bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bi tagwaha. Kadzabat Samud bi tagwaha. Jadi Samud itu kemudian dihukumi sebagai bentuk kata Samud karena dia kaum dihukumi dengan muannas. Jazakallahu khair. Maka disebut dengan kadzabat, ada taknya, tak taknis. Kalau kadzaba, ini coba kita misalkan, kalau kita lihat artinya adalah kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Kadzabat ini adalah mendustakan. Kalau ada fiil kata kerja wazannya adalah fa'ala, kadzaba, itu menunjukkan bahwa perilaku tersebut dilakukan berkali-kali. Fa'ala. Qata'a itu memotong. Kalau memotong-motong tambah dengan tasdid. Tasdid di huruf tengahnya. Qata'a, memotong-motong. Upaya untuk memotong itu dilakukan berkali-kali. Kadziba, dusta. Tapi kalau kadzaba, dustanya berkali-kali disertai dengan kesengaja dan keseriusan. Jadi serius banget dustanya. Samud itu adalah kaum Samud bitpagwaha, dengan melampaui batas. Pogo, melampaui batas. Melampaui batas dinadikan oleh kaum Samud. Idzim ba'atha ashqaha. Ya, imba'atha adalah orang yang kemudian bangkit. Ashqaha, orang yang paling celaka. Ashqa adalah isim tafdil. Syaqiyun, celaka. Ashqa, paling celaka, gitu. Kabirun, besar. Kalau akbar, paling besar. Sogirun, kecil. Kalau asgharu, paling kecil atau terkecil, gitu. Dan juga kemudian ba'idun, jauh. Ab'adu, paling jauh. Qaribun, dekat. Aqrabu, paling dekat. Itu isim tafdil yang menunjukkan makna paling, hiperbola. Ketika ashqa, orang yang paling celaka di antara mereka itu imba'sa, bangkit berdiri, menunjukkan siapa dirinya. Dalam hal apa? Menyembelih onta betina Allah. Ini sebagai bentuk kerasulan, kenabian dari Nabi Saleh, sebagai bukti, ya, karena
Akadnya adalah onta tidak boleh disembelih, tidak boleh diganggu, apalagi kemudian disembelih. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Rasul Allah Saleh, Nabi Saleh, faqala, maka berkata. Ada huruf fa di sini, jamaah rahimakumullah, menunjukkan adalah ketika ada gelagat gini, gelagat melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, maka Nabi Saleh segera mengingatkan mereka. Faqala, fa-nya memberi makna segera. Sebagaimana di saat setelah tercipta ontanya Allah ini, maka dengan cepat Nabi SAW mengatakan kepada mereka, naqatallahi. Kalau lihat artinya adalah biarkan onta betina Allah ini. Naqatallahi. Faqala rahum Rasulullah, maka utusan Allah berkata kepada mereka, naqatallahi. Naqata ini diharokati napa Bapak Ibu? Terlihat dari tempat duduk jenengan ini harokat napa toh? Jenis harokatnya napa? Jenis harokat bukan hurufnya, hurufnya tak marbutah, harokatnya adalah fathah. Kenapa harus fathah? Padahal ini adalah awal kalimat. Kalau fathah biasanya adalah dia di ujung kalimat. Kalau misalkan di awal kalimat naqatullahi, ontanya Allah, tapi di sini naqatallahi, berarti ada satu kata yang di sini yang dibuang, yang kemudian tidak tersebut, yang berjumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, maka maf'ul bihnya nanti di sini naqata. Fi'il itu adalah kata kerja, fa'il ada pelakunya, naqata itu adalah objeknya. Kalau fi'il itu adalah mabni, harokatnya tidak berubah-ubah. Kalau fa'il itu harokatnya adalah dhammah, rafa contohnya. Kemudian naqata ini adalah maf'ulun bihi, objek, dan harokatnya adalah fathah. Maka di dalam artinya ada kata biarkanlah, utruk atau utruku, tinggalkanlah naqatallahi, onta betina Allah ini. Jadi di situ kita memahaminya, di situ ada satu kata yang kemudian tidak tersebut di sini. Dari mana kita memahami? Dari pendapat dari mufassir. Wasuqiyaha, dan juga kemudian saqayasqi itu adalah memberi minum atau minum. Artinya adalah tinggalkanlah onta betina Allah ini beserta minumannya. Karena ada satu kesepakatan di antara kaum Nabi Saleh dengan onta, pada hari di mana jadwalnya onta itu minum, manusia tidak boleh ganggu, nggak boleh mengambil bagiannya onta. Di saat itu adalah hari jadwal manusia itu minum, onta pun tidak akan minum dari tempat tersebut, karena itu adalah jadwal harinya manusia. Jadi selang-seling gantian. Nah ini kemudian manusia tidak mau melakukan itu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Namun fakadzabuhu, mereka mendustakan. Mendustakan kembali kepada Nabi Saleh. Kepada Nabi Saleh. Ada enggak kata-kata Saleh di atas dia sebutkan? Tidak ada. Yang ada adalah Rasulullah, utusan Allah. Rasul Allah, utusan Allah adalah Nabi Saleh. Fa'aqaru, maka huruf fa memberi makna segera. Aqaru, mereka menyembelih kembali pada naqah, onta. Sudah mendustakan Nabi Saleh, tidak mau menjaga omongan Nabi Saleh. Nabi Saleh berpesan, jangan kalian sembelih. Fa'aqaruha, tapi kemudian menyembelih onta betina itu. Fadam dama, ada huruf fa, saat peristiwa itu terjadi, tidak nunggu waktu lama, maka damdama alaihim rabbuhum, Allah jadi menjadi pelakunya, subjeknya di sini. Damdama, kemudian membinasakan, alaihim, atas mereka, bidzambihim, karena dosa-dosa mereka, fasawwaha, maka mereka diratakan dengan tanah, hancur lebur. Wala yakhafu, wala, dan tidaklah, yakhafu, khafa yakhafu, takut, uqbaha, akibatnya. Jadi Allah menghanguskan, memberantas orang-orang kaum Samud itu dengan diratakan dengan tanah. Itu Allah tidak takut sedikit pun, tidak takut terhadap akibatnya. Inilah gambaran terkait dengan ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat tafsirnya.
Tadi kan kita lihat ada penyembelihan onta betina. Kalau kita lihat di sini adalah Qudar bin Salaf. Ada misalnya Qudar bin Salif, Qudar bin Salaf. Qudar ini adalah orang yang menyembelih ontanya Nabi Soleh. Namanya adalah Qudar. Alladzi aqara naqata, yang dia itu kemudian menyembelih. Ada kemudian nanti menyebutkan bahwa Qudar ini tidak langsung menyembelih, tapi onta ini dipanah kakinya. Jadi kaki onta itu dipanah sehingga kemudian terluka, dan dia kemudian menjadi pendek, antara leher dengan tanah itu jaraknya pendek karena dia sudah napa? Diprok niku bahasa Indonesia ini napa, Pak? Ontane diprok niku bahasa napa? Napa? Tapi kata diprok tuh berdiri, kemudian terus berdiri kan agak tinggi posisi lehernya. Jadi kemudian terus dilemahkan, setelah dipanah kemudian kena kakinya, kemudian terus baru nanti disembelih. Tetapi Qudar ini kemudian mendapat apa? Dielu-elukan oleh kaumnya. Hebat kamu Qudar, pahlawan. Dielu-elukan bagikan pahlawan. Orang yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan yang sudah jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan dia menjadi pelaku pelanggaran tersebut, itu sama kaumnya dielu-elukan, hebat ya hebat itu. Sama kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan kemudian didukung oleh kaumnya, hebat, kamu memang hebat. Apapun benda kemaksiatan itu, maka yang merasakan akibatnya tidak hanya Qudar, termasuk juga adalah kaumnya. Itu adalah kaumnya juga. Nah, mari kita kemudian lihat jamaah rahimakumullah. Setelah Allah kemudian bersumpah, ya, bersumpah di awal-awal surah Asy-Syams itu dengan sesuatu yang besar. Ya, kalau kita lihat di sini jamaah rahimakumullah, sumpah-sumpah yang dipakai Allah di awal-awal surah, kita lihat, oke. Allah bersumpah dengan matahari, kemudian Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, kemudian juga bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi, dan juga demi jiwa, dan kemudian membersihkan tazkiyatun nufus, memberikan jiwa. Maka Allah di sini kemudian menunjukkan beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan bahwa siapa yang taat terhadap Rasulnya berarti bagian daripada tazkiyatun nufus. Siapa yang kemudian tidak taat terhadap Rasulnya, maka termasuk bagian yang mengotori jiwanya. Jadi tazkiyatun nufus itu pasti adalah ittiba Nabi. Orang yang membersihkan jiwanya, kita yang membersihkan jiwanya, itu pasti mengikuti Nabi SAW. Nah, orang yang kemudian tidak mau tazkiyatun nufus, tidak mau membersihkan jiwanya, maka dia tidak mengikuti Nabi SAW. Demi bentuknya seperti apa? Orang yang tidak mau tazkiyatun nufus adalah orang yang kemudian melakukan maksiat dan meninggalkan watarku fi'lil khairat, meninggalkan perbuatan yang baik. Maka lihat contoh orang yang tidak mau tazkiyatun nufus, orang yang kemudian melakukan maksiat dan meninggalkan kebaikan. Lihat kisahnya Nabi Soleh dengan kaumnya, kaum Samud. Ini jadi contoh. Ya, kalau dilihat gagah-gagahan, kaum Nabi Soleh, kaum Samud itu lebih gagah dari kita. Dari secara fisik ya, secara kekuatan, secara fisik itu gagah. Itu gagah. Kemudian juga perilaku yang mereka lakukan, yaitu mendustakan apa-apa yang kemudian dilarang, itu ternyata mengakhiri kehidupan mereka. Jamaah rahimakumullah, disinilah kemudian Allah mengkisahkan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah menjadi salah satu sarana atau media untuk memahamkan apa yang terjadi pada kaum terdahulu. Dan kemukjizatan Al-Quran itu mengkisahkan kaum yang ada pada zaman dulu, yang kemudian sekarang sudah tidak ditemui lagi. Termasuk kemukjizatan Al-Quran menceritakan peristiwa yang akan terjadi pada masa yang lama seperti hari kiamat. Bahkan terkait dengan apa yang di akhirat itu Al-Quran sampaikan. Itu termasuk kemukjizatan Al-Quranul Karim. Bisa babi makan menyentuh yanil wal baghi, karena melampaui batas. Jamaah rahimakumullah, pelajaran kita ambil adalah sesiapa dari manusia yang melakukan perbuatan melampaui batas, melakukan kemaksiatan, pelanggaran, itu ada kalanya Allah segerakan azabnya di dunia,
dan nanti juga di akhirat. Ada kalanya kemudian Allah tunda di dunia dan akan diberikan di akhirat. Itu. Jadi kalau orang melakukan maksiat di dunia kok tidak dapat azab, tidak dapat kemudian peringatan, bukan berarti kemudian ditinggal oleh Allah, bukan berarti kemudian dibiarkan oleh Allah. Justru itu adalah istidraj, dilulu oleh Allah. Lulu ini kenapa Pak? Dilulu, disanjung, di bawah, tol tutukmen lain maksiat itu. Nah, itu dilulu, seolah-olah disuruh, padahal itu adalah ancaman dari Allah SWT. Maka kadzabat Samud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha. Ada pelakunya di sini adalah orang paling celaka. Orang yang berani bermaksiat kepada Allah adalah orang yang paling celaka. Maka ketika kaum baik secara perorangan atau kelompok atau secara keseluruhan itu bermaksiat terhadap nabinya, maka Allah akan menjaga nabinya tersebut. Fa innahu alladhi hamalaha 'ala at-takdzib wa tughyan mujawazatil haddi fil ma'asi. Maka bukan pahlawan kalau orang itu melakukan berani melakukan kemaksiatan, itu bukan disebut sebagai pahlawan. Maka kalau ada yang mengeluk-elukan, menyanjung seseorang, lihat dia itu melakukan yang dilarang oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan dia itu melakukan yang dilarang oleh Allah. Kok kita menyanjungnya, mengeluk-elukan orang tersebut, berarti kemudian kan kita berarti mendukung kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu kemudian ada seleksi dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, sedikit misalkan kita menyimpang ke sisi politik. Kan ada usaha kita untuk melihat siapa sih calon-calon yang akan kita pilih. Misalkan entah itu pilbub, kemudian pilpres, itu ada usaha siapa dia, bagaimana track recordnya. Kemudian kita berikhtiar untuk mendukung yang paling sedikit pelanggarannya yang kita ketahui menurut kita. Kan itu bagian dari usaha yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Sama juga kemudian ketika mendukung seseorang, apakah dia termasuk melakukan kemaksiatan baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Apakah dia termasuk yang mendukung kemaksiatan baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Nah, itu harus kita ketahui. Di sini hina qama asqa Samud, orang yang paling melampaui batas, Qudar bin Salif. Dan di sini juga disebut dengan Ahimar Samud, Yamar Samud. Jadi dia menjadi orang yang memberanikan diri. Berarti sejak dakwah Nabi Saleh di tengah kaum sama sudah ada pertentangan. Termasuk Bapak Ibu yang kemudian kalau kita lihat bahwa dengan kisah-kisah sebelumnya, kita lihat ada berapa toh kata Samud di dalam Al-Quran tersebut Bapak Ibu? Samudun, kata Samud ada 25 kali di dalam Al-Quranul Karim kata Samud tersebut. Berarti yang kita bahas ini adalah salah satu dari 20 kata di dalam Al-Quran. Tadi ada 25 ya, betul, di Samud. Wa ila Samud akhum salihah. Di sini terang-terangan disebutkan kepada Nabi Saleh. Misalkan wa adin wa Samud wa qaum Ibrahim ashabi Madyan wal mu'tafikat, termasuk orang-orang yang tinggal di daerah Madyan. Wa ila Samud akhum salihah ka'alam yaqnu fiha ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dal li Samud. Katakanlah bahwa Samud telah kufur terhadap Tuhan mereka. Jadi kemudian disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang kufur. Ala bu'dal li Madyan kama ba'idat Samud. Ini adalah kata Samud. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Samud. Jadi salah satu kaum yang dulu pernah mendustakan rasulnya adalah ya seperti kaum Samud, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Nuh. Itu kemudian adalah orang-orang yang mendustakan rasulnya. Jadi Nabi SAW mendapatkan kisah dari kaum terdahulu bahwa kalau kaummu wahai Nabi Muhammad mendustakan mendustakan dakwahmu, itu sudah pernah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Jamaah rahimakumullah, sama seperti misalkan yang sekarang ini menyampaikan kebaikan dalam bentuk risalah dakwah, ceramah, kemudian ada mendustakan, gak usah diikuti, omongannya orang kayak gitu gak usah diikuti. Itu loh, dulu sudah ada yang sebelum itu sudah ada.
Kalau yang menyampaikan itu adalah pemimpin dari kaumnya, mereka dengar. Tapi kalau yang menyampaikan adalah dari nabi dan juga rasul, itu kemudian disingkirkan dan kemudian mereka dustai. Ini adalah kata Samud, misla da'bi qaumi Nuh wa 'Adi wa Samud walladzina min ba'dihim. Dan kemudian ternyata kita itu membahas penyebutan kata Samud yang terakhir di dalam Al-Qur'an, kadzabat samudu bitaqwaha. Dulu sebelumnya ada wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Bagaimana ke dalam surah Al-Fajr itu mengisahkan berkaitan dengan orang-orang Samud yang mereka punya kebiasaan dalam surah Al-Fajr. Tadi ayatnya adalah ayat yang ke-9. Kita lihat di sini, wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Tidakkah kau perhatikan pula kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah? Berarti batu saja itu dipotong, dibentuk sedemikian rupa. Lembah ini terletak di utara Jaziratul Arab, sebelah utara antara kota Madinah dan Syams. Mereka memotong memotong batu gunung untuk membangun gedung-gedung tempat tinggal, dan ada pula yang melubangi gunung untuk tempat tinggal mereka dan tempat berlindung. Itu berarti kayak apa kuatnya orang Samud, Bapak Ibu? Kalau kita sekarang ini membangun bangunan, dicor kemudian ditinggikan, tapi kalau kaum Samud itu kemudian gunung itu didesain, jadi gunungnya itu kemudian dibentuk itu. Itu adalah kaum Samud seperti ini. Jadi ini asli gunung, Bapak Ibu. Jadi mereka membuat rumah itu gunung berdiri kemudian dilubangin. Coba kalau misalkan tingginya segini, Bapak Ibu, tingginya sebesar ini, lantas orangnya itu setinggi apa? Ini kan kemudian nempel, Bu. Bukan kemudian batu ditumbuk-tumbuk kemudian direkatkan dan bukan. Ya memang kayak gini. Itu loh masih ada sampai sekarang, itu loh masih ada. Coba kita cari bangunan tinggalan yang masih tua itu kan sampai sekarang kadang-kadang roboh gitu. Ini dibentuk dan diukir, tidak hanya kemudian dilubangin, diukir depannya, ini versi depannya, dan tidak ada yang sambungan, tidak ada yang sambungan, Bapak. Jadi bentuk gunungnya seperti apa mereka pilih kemudian berdesain. Kalau jangan lihat manusia itu segini, ini manusia. Ini manusia. Kalau manusia sekarang segini, pintunya sebesar ini, masa manusia segini kemudian bisa? Berarti dulu kan orangnya kemudian besar dan tinggi, gitu, besar dan tinggi, dan rata-rata memang seperti itu. Nah ini beberapa peninggalan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai alat untuk melihat peradaban manusia pada waktu itu. Manusianya segini, ini manusianya, dan ini adalah bangunannya. Bangunannya sebesar ini, Bapak Ibu. Jadi kan memang ada bukit nganggur tuh, yuk kita ukir, diukir jadilah seperti ini gitu. Kalau di gunung Indonesia bisa nggak Gunung Merapi diukir seperti ini, Bapak Ibu? Nggak bisa, karena kita gunungnya adalah gunung tanah. Kalau sana itu batu. Maka Bapak Ibu kalau misalkan tindak haji nampak umroh, lihat di sekitaran Makkah itu kadang masih ada pemerataan gunung, dan itu kan suaranya cetok gitu, kencang, suaranya kencang sekali. Bahkan mungkin biaya perataan gunung supaya bisa dibangun hotel atau rumah itu mungkin biayanya lebih mahal, lebih besar daripada bangunan harga bangunan yang ada di atasnya. Ini menggambarkan bagaimana kebudayaan kaum Samud pada waktu itu. Ini luar biasa nih, gitu. Kalau kita lihat ukir-ukirannya, mungkin satu keluarga, tapi mereka berada di satu komplek gurun yang besar di sini. Ini luar biasa gitu, Masya Allah. Tentunya Bapak Ibu sudah ada yang kesini kan, ya? Atau mau bikin kontrakan di depannya gitu misalkan, disewakan gitu. Nah, kemudian didesain kayak gini. Tiangnya itu kan asli, Pak. Lihat Bapak Ibu, tiangnya itu asli, tidak kemudian bawa tiang kemudian ditempelkan situ, tidak. Ya asli dari bukit ini kemudian didesain.
Dari mana mereka mendapat inspirasi bentuk bangunan seperti ini? Ya itulah peradaban dari orang-orang terdahulu. Kalau mungkin ini adalah ilustrasi sisa-sisa bangunan dari kaum Samud. Ya memang rapat dan bentuknya memang kotak Bapak Ibu. Kenapa nggak pakai genting? Nggak cocok Bapak Ibu. Bikin rumah genting di tempat yang panas itu nggak bisa. Tidak mampu menahan panasnya cuaca dan dinginnya cuaca, maka dibuatlah seperti sekarang ini. Nah, wa fir'auna dzil autad, ini yang tadi yang kemudian kisah terhadap orang terdahulu yang sebelum tidak pernah dibangun suatu kota pun seperti di negeri-negeri lain. Wa samudal ladzina jabu sahra bil wad, tidakkah engkau perhatikan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Taib jamaah rahimakumullah. Maka di sini adalah bitahridi qaumi waridahum bima yaf'al. Kaumnya itu kemudian meridhoi, menyetujui apa yang dilakukan oleh Qudar. Fakana akharaha dalilan ala takdzibihim. Jadi bentuk mendustakan dakwah Nabi Saleh itu kemudian mereka wujud konkretkan dengan menyembelih apa menjadi bukti kenabian Nabi Saleh, yaitu onta betina. Bahasa Nabi SAW kan ada bentuk gini, bentuk meragu-ragukan. Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi, utusannya Allah, apa buktinya? Kan gitu. Buktinya apa? Maka itu menjadi dalil. Nabi Muhammad SAW mendapat banyak mukjizat kejadian yang luar biasa yang bisa muncul atau dilahirkan atas kehendak Allah, tidak atas kehendak dari Rasulnya. Jadi tidak sewaktu-waktu, kalau Allah memerintahkan baru itu kemudian akan menjadi tanda mujizat. Misalkan Nabi Musa alaihissalam ketika Allah minta untuk melemparkan tongkatnya akan berubah menjadi ular, saat perintah itu dilaksanakan maka tongkat menjadi ular. Tapi kalau Allah tidak memerintahkan melempar dan berubah menjadi ular, ketika tongkat itu dilemparkan ya akan tetap berupa tongkat. Sama seperti di sini, naqatullah, ontanya Allah juga demikian menjadi keluar. Ada riwayat menyebutkan bahwa dia keluar dari batu yang besar. Perbukitan tadi kemudian keluar batu. Yang tidak mungkin akan ada binatang keluar dari di balik tembok ini, itu gak mungkin, kan gitu. Manusia mengatakan tidak mungkin. Maka tantangannya, wahai engkau wahai Saleh, jika engkau seorang utusan, maka buktikan bisa nggak mengeluarkan seekor onta kemudian dari dari bukit yang tembok yang besar ini. Ternyata keluar. Itulah yang menjadikan mereka beriman. Apakah kalian akan beriman setelah melihat tanda-tanda kenabian ini? Ya, maka keluar onta dan kemudian mereka beriman kurang lebih 3 hari. Setelah itu kemudian mendustakan. Karena keimanan tidak berdasarkan dari kebenaran yang mereka terima, tapi kemudian menjadi egonya. Nah, jamaah rahimakumullah, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqara. Maka dalam surah Al-Qamar ini, surah Al-Qamar ayat 29, itu juga ada kaitannya dengan kisah ini. Surah Al-Qamar, surah yang keberapa? 54 adalah ayatnya, tadi adalah ayat yang ke-29. Kita lihat ayat 29. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqara. Mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap onta itu dan menyembelihnya. Jadi memang Qudar, tapi kemudian dia melibatkan orang lain, ya kan? Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Betapa dahsyatnya azab peringatanku itu. Maka peringatan terhadap kaum Samud di dalam surah Al-Qamar ini, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Kami mengirimkan atas mereka suara menggelegar satu kali. Suara yang menggelegar saking kencengnya Bapak Ibu satu kali, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk milik pembuat kandang ternak. Jadi kalau mati kayak apa lagi? Ada nggak ngapunten binatang yang ketika mendengar suara ledakan itu langsung mati, Pak? Kalau ayam ada nggak yang ternak ayam? Jangan membunyikan petasan di samping kandang ayam. Jadi kadang ayam mendengar petasan, dia itu langsung pada mati, Pak. Itu angin kencengnya itu bagi ayam. Nah, ini manusia yang mati.
Manusia yang mati sekali mendengar suara yang menggelegar yang saking kencangnya itu kemudian mati. Kalau misalkan kita lihat mobil pada berbunyi alarmnya, itu kan terjadi setelah suara apa toh? Petir. Ketika ada petir gelegar dier, itu kan kemudian alarmnya berbunyi tit 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 gitu. Itu kenceng. Kadang kemudian kaca bergetar. Ini suara menggelegar satu kali. Sayhata wahidatan. Maka mereka menjadi seperti batang-batang kering yang lapuk milik pembuat kandang ternak. Nah ini kisahnya, kisah dari orang Samud. Jadi bentuk ancamannya seperti itu, berarti sangat cepat. Bapak Ibu kemudian ada yang protes, enak ya mereka mati dengan cepat, cuman dengerin suara terus mati plek gitu. Iya, jangan bilang enak kalau belum merasakan. Dirasakan kemudian ceritakan, enak enggak gitu? Enggak sempat menceritakan karena sudah mati. Sekali dengar suara itu kemudian mati. Maka wa kana ashqa Samud azizan fihim syarifan fi qaumi nasiban raisan muta'an kama dzakara Ahmad al-Bukhari. Jadi Qudar itu Bapak Ibu ternyata memang tokoh yang jadi panutan bagi orang-orang Samud kala itu. Jadi yang melakukan kemaksiatan ini adalah tokoh. Dia adalah tokoh. Kemudian juga kalau lihat dari hadis Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dan Nasai dari Abdullah bin Zam'ah qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara naqata. Ketika Rasul menyampaikan khutbah mengisahkan seekor unta. Wa dzakara alladhi aqaraha, menyebutkan siapa yang menyembelihnya. Faqala idim ba'tha ashqaha imbatha laha rajulun arimun azizun mani'un fi rahti mislu Abi Zam'ah. Ternyata juga adalah bahasa adalah yang menyembelih ini bukan kaleng-kaleng. Orang yang punya kedudukan, posisi, kekuatan, dukungan saja bisa kemudian Allah lenyapkan, apalagi kalau yang melakukan orang biasa. Maka bagi Allah juga mudah-mudah saja. Orang yang punya kemudian kekuatan, backingan aja kemudian bisa Allah musnahkan dengan mudah, apalagi orang biasa gitu. Inilah kemudian menggunakan permisalan yang mudah untuk dipahami. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Di sini jamaah rahimakumullah adalah ada satu perjanjian ya. Ada perjanjian yang ada. Perjanjian antara yang disampaikan oleh Nabi Saleh dengan perilaku orang-orang Samud pada waktu itu. Elil jamaatil asqiya, Nabi Saleh. Zaruna qatallahi, tinggalkanlah, biarkanlah ontanya Allah ini. Jangan kalian bahasanya aru-aru, napa aru-aru? Ojo diaru-aru, napa Bu? Mengganggu. Jangan kalian ganggu. Jangan kalian ganggu. Baik mengganggu dalam bentuk misalkan kayak verbal, membentak onta, nggak boleh. Kemudian apalagi sampai menyakiti fisiknya, badannya. Watruku watanawalum syirba minal ma'il mukhassasi laha fa inna laha syirbu yawm walakum syirbu yawm ma'lum. Jadi sudah ada pembagian sehari tempat, kalau kita bilang adalah seperti kayak sendang air itu adalah sehari. Boleh orang-orang ngambil, silakan ambil airnya dari sendang, ambil untuk keperluan. Saat jadwalnya manusia kaum Samud, maka onta tidak boleh kemudian minum di situ karena bukan jadwalnya. Tapi kalau sudah masuk pada hari di mana itu jadwalnya untuk onta, maka manusia tidak boleh ambil. Nah ini yang melanggar adalah manusia. Melanggar manusia. Maka di saat jadwalnya manusia boleh ngambil sebanyak-banyaknya, ditimbun untuk hari berikutnya. Katakanlah misalkan Senin jadwal manusia, Selasa itu nanti jadwalnya untuk onta, Rabu manusia, nanti Kamis kemudian onta, Jumat manusia, Sabtu onta. Jadi selang-seling dan bisa kemudian menimbunnya itu boleh. Wala tata'arradu laha yauma syirbiha, maka jangan ganggu di saat hari waktu jadwalnya onta untuk minum dia dari sendang air tersebut. Jadi kita menggunakan kata sendang ya. Fakadzabuhu faqaruha fakadzabuhu fi tahdzirim iyyahum minal azab. Tidak peduli, tidak merasa takut dengan ancaman azab bagi orang yang melanggarnya. Jadi enggak mungkin lah soleh bisa melakukan mendatangkan siksa, enggak mungkin. Jadi mereka menantang apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Walam yubalu bima anzarahum bihi minal iqab, enggak peduli. Mereka tidak peduli dengan ancaman peringatan dari Nabi Saleh, enggak peduli, Pak.
Bagaimana? Yang mau melakukan ini, yang membantah ini adalah tokoh, banyak pengikutnya, orang berpengaruh, ya kaya, punya backingannya. Kemudian dibandingkan Nabi dengan Nabi Soleh, nggak sebanding dalam kacamata mereka, nggak sebanding. Itu kan Soleh cuman biasa, pengikutnya berapa, kekayaan itu berapa, dikit. Dia bukan apa-apa di kaum ini. Maka itulah menjadikan mereka itu menyepelekan. Dia melihat siapa yang mengatakan itu, bukan memperhatikan apa yang dikatakan. Kan ada paribahasa, ungzur maqala wala tangzur mangqala. Perhatikan apa yang disampaikan, isinya apa. Kalau itu ancaman, hati-hati. Wala tangzur mangqala. Jangan kamu memperhatikan, jangan hanya fokus itu kan dia itu siapa. Jangan memperhatikan, tidak hanya memperhatikan siapa yang menyampaikannya itu. Maka fa'akharal ashqal naqata wa jami'u qaumihi radu bima fa'ala, dan seluruh kaumnya orang Samud itu radu, mereka ridho, menyetujui bima fa'ala, dengan apa yang dilakukan oleh orang yang paling celaka tadi, Qudar. Jadi mereka mengelulukan Qudar, wah hebat Qudar, kalau bukan kalian, kalau bukan kamu siapa lagi, kamu memang pahlawan wahai Qudar. Tuh. Kazzabu fi ma ja'ahum bihi fa'aqabahum dzalika an aqarna qatallati akhrajaha Allahu lahum minas sahrati ayatan lahum wa hujja alaihim. Maka Saleh, keluarlah kamu dari daerah kaum Samud itu. Karena maka Allah menyelamatkan orang-orang yang kemudian beriman, taat, itu dikeluarkan. Tapi ada kalanya jamaah rahimakumullah, Allah menimpakan satu musibah pada satu kaum yang di dalamnya ya ada orang yang kemudian asyqiya, orang yang celaka, ada juga orang yang soleh di situ. Jadi kena semua. Maka nanti mereka akan dibangkitkan dengan keadaan masing-masing. Yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dibangkitkan dalam keadaan beriman, yang meninggal dalam keadaan yang bermaksiat pun akan dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat. Tapi kalau masa-masa dahulu adalah kemudian dipisahkan, keluar dari kaummu, karena Allah akan menimpakan azab. Kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Maka Allah membuktikan apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh terhadap mereka. Betul dibuktikan oleh Allah. Gak nunggu lama Bapak Ibu. Aslinya adalah dari peristiwa penyembelihan onta itu dengan azab itu tidak nunggu sampai sekian tahun, enggak nunggu kemudian berbulan-bulan, tidak, dalam waktu yang dekat, dalam hitungan mereka. Maka wa ghadiba alaihim, Allah marah, Allah murka terhadap mereka. Fadamara alaihim. Maka sampai-sampai berarti Bapak Ibu, kalau manusia tadi mendengarkan pekikan bunyi yang mematikan mereka sekali menggelegar, ternyata tidak hanya mematikan manusia, bangunan juga pada hancur. Yang kecil-kecil itu kan menjadi hancur, yang besar-besar masih ada menjadi tanda bagi generasi setelahnya. Ini loh, dulu ada kaum Samud tinggal di sini. Jadi itu untuk memudahkan. Jadi kalau ada peninggalannya lebih cepat untuk memahami kisah dari kaum terdahulu. Kalau misalkan gini, dulu ada orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian dia dimatikan oleh Allah, dan Allah tunjukkan jasadnya dalam surah Yunus ayat 92. Jasadnya Fir'aun itu dimunculkan kembali Bapak Ibu. Dengan melihat jasadnya Fir'aun itu memudahkan, mematahkan anggapan orang-orang kala itu bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Yang kalian anggap sebagai Tuhan dan tidak akan mati, ini loh mati dia. Mana buktinya kalau dia mati? Kalau nggak ada buktinya kan susah. Kemudian ada buktinya, ini buktinya sudah ada. Ada ulama berpendapat bahwa Fir'aun itu termasuk salah satu orang yang jasadnya, jenazahnya itu ditolak oleh bumi. Sampai sekarang kan tidak masuk. Dulu memang dikebumikan di dalam piramida. Sekarang kemudian sudah tidak. Dia berada di lantai 2 di museum di Ramses, museum Kairo yang ada di Ramses. Jadi tidak dikuburkan. Nah, sama seperti kaum Samud. Dilihat dulu, kemudian ada loh kaum yang kemudian tinggal. Dan ini loh bentuk peninggalannya. Ketika ditunjukkan peninggalannya kan menjadi lebih cepat. Sedangkan yang kecil-kecil, kalau misalkan yang kecil-kecil, rumah-rumah yang kecil kemudian itu diberhanguskan, kan bangunan yang kecil-kecil diratakan, tidak ada kehidupan lagi. Tapi yang besar kemudian menjadi
bukti terkait dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, jamaah rahimakumullah, di mana nggih? Daerah Sidoarjo. Lumpur niku, Pak. Masih ngalir atau sudah berhenti, Pak, lumpurnya itu? Masih nggih, masih keluar kita. Kalau misalkan dia keluar, berarti kan dari dalam kan kemudian menjadi berkurang, kosong, boleh jadi menjadi kosong, jadi perut digosok. Jadi suatu waktu kemudian bisa turun juga, ambles juga. Dan kemudian ada nggak atap rumah yang masih terlihat, Bapak Ibu? Atau antena TV yang masih terlihat? Kan nggak ada, sudah nggak ada. Jadi akan menjadi satu sejarah. Dulu di sini itu banyak kampung, ini ada beberapa kecamatan misalkan. Dulu di sini, itu kemudian menjadi pelajaran bagi generasi yang ada sekarang dan yang akan datang, dan juga menjadi pelajaran apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh manusia. Kan itu tidak muncul dengan sendirinya. Ada kemudian campur tangan manusia yang mengundang datangnya lumpur. Kalau misalkan cuma dikit sih enak untuk apa namanya, masak apa itu, Bu, yang daun pakai tanah, daun pepaya, Bu, biar dia pepaya biar tidak pahit itu. Ya tapi kalau lumpurnya kalau banyak sebanyak itu terus gimana? Nah, apakah itu azab atau yang lain? Allah a'lam. Nanti biar dikaji lebih dalam lagi. Jamaah rahimakumullah. Maka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ada kemudian kalau kita tarik dalam perilaku personal individu, ada kalanya perilaku azab yang Allah segerakan balasannya terhadap pelakunya. Termasuk juga, mohon maaf, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua, anak durhaka terhadap orang tua, Allah bisa segerakan azabnya, balasannya, peringatannya di dunia, agar kemudian ada waktu untuk memperbaiki. Ketika anak kemudian merasa lebih tahu, lebih paham, dan kemudian memposisikan sebagai orang tua orang yang bersalah, selalu salah, itu kemudian menjadi uququl walidain. Kecilnya membuat orang tua menangis itu bentuk dari kedurhakaan. Pesan untuk kita selaku anak-anak adalah jangan jadikan orang tuamu menangis karena perilakumu, ucapanmu, perbuatanmu, pernyataanmu, sikapmu. Kemudian ini semua bukan sikap, ucapan dan juga perbuatan yang baik, tentunya perbuatan yang buruk menjadikan orang tua itu menangis. Jamaah rahimakumullah. Ay faj'alal uqubatan nazila alaihim ala sawa. Jadi mereka disamaratakan dengan tanah, semuanya menjadi sama. Fastawat ala saghirihim wa kabirihim. Ternyata yang mati tidak hanya Qudar saja, Qudar bin Salif, tidak dia saja. Tidak hanya kemudian orang-orang yang mengeluhkan hebat kamu Qudar, bukan. Termasuk anak-anak kecil dari kaum Samud pun mati. Nih. Fastawat ala saghirihim wa kabirihim. Mau kecil, mau besar, mati. Baik saya sudah meninggal atau belum, mati. Kita dengarkan azan dulu.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari beberapa pendapat mufassir di sini disebutkan bahwa misalkan seperti pendapat dari Ibnu Abbas, ya karena mereka tidak tidak ada orang yang melarang udar selain daripada Nabi Saleh, tapi malah pada mendukungnya, maka mereka mendapat resiko. Pendukung itu mendapat resiko sama seperti pelaku, gitu. Kemudian disebutkan fadamdama alaihim tadi yang disamaratakan itu ternyata juga termasuk juga anak-anak kecil juga. Kemudian disebutkan juga jamaah rahimakumullah, Imam Al-Zamakhsyari menyebutkan bahwa Allah itu sedikit pun nggak merasa takut atau merasa terancam dengan keputusannya membumi hanguskan kaum Tsamud. Jadi sama sekali tidak ada rasa takut. Misalkan dendam dari pengikutnya nanti kemudian memboikot Allah, tidak takut. Atau pengikut mengatakan, ya sudah, karena Allah sudah menghanguskan kelompok Tsamud dan kita selaku penyokongnya, mari kita boikot, tidak beriman pada Allah. Allah nggak takut dengan demikian itu. Sama seperti orang yang kemudian memutuskan, ya Allah, kalau engkau tidak menolong urusanku ini, maka saya akan berhenti menyembahmu. Allah nggak takut dengan yang demikian itu. Jadi orang semakin bertakwa itu tidak kemudian menambah keizahan Allah. Orang semakin banyak bermaksiat tidak mengurangi keizahan Allah, itu nggak ngaruh. Justru kemudian itu menjadi pelajaran bagi manusia. Siapa yang kemudian beriman bertakwa akan kembali pada dirinya, dan siapa yang kemudian bermaksiat dan semakin membangkang terhadap perintah Allah pun akan kembali pada dirinya. Nah, pada kisah kaum sahabat ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kebenaran itu bukan berdasarkan dari berapa banyak, bukan berdasarkan dari banyaknya pengikut. Tidak selalu itu. Kalau yang banyak pengikut itu pasti benar, kalau sedikit itu salah. Bukan. Tapi lebih kepada esensinya. Sekalipun yang mengikut sedikit, jika memang itu benar menurut Al-Quran dan Sunnah, maka itu menjadi satu kebenaran. Sama yang disampaikan oleh Nabi Saleh, sekalipun yang mendukung sangatlah sedikit, tapi apa yang disampaikan Nabi Saleh tetaplah satu kebenaran. Sedangkan suara mayoritas yang menentang, sekalipun mereka banyak dan menguasai, tapi itu adalah satu pelanggaran dan satu kedurhakaan. Inilah beberapa hikmah dari kisah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh pada malam kali ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan yang berada di sekitar kita, dan juga kita dihalang-halangi oleh Allah untuk mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, sekalipun dia terlihat hebat dan wah pada masa sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.